Oke, selamat sore teman-teman. Dalam Chatterbox Senin 13 April 2025 ini saya belum menunjukkan muka ya, pakai kamera depan. Ini masih pakai kamera belakang karena masih pemulihan. Masih pemulihan dari saya kemarin sakit ya. Ini kepala saya udah mulai nyut-nyutan lagi. Karena belum minum paracetamol. Iya. Tapi jujur ya teman-teman ya, memang saya juga sakit ini bukan karena semata-mata karena pikiran sih, tapi juga karena efek efek perubahan musim. Karena kan gini teman-teman ya, kita selama lebaran di Palembang, selama sisa puasa Ramadan dan lebaran di Palembang kemarin kan cuacanya kan lebih dominan hujan, ya kan? Dominannya kan hujan. Jadi begitu ke Jakarta lagi yang cuacanya gonta-ganti, kadang hujan, kadang cerah, itu pengaruh ke daya tahan tubuh teman-teman. Daya tahan tubuh saya ini kan boleh boleh dibilang nggak begitu kuat. Jadinya rentan terserang penyakit. Jadinya ya udah. Jadinya begini kondisi saya saat ini gitu loh. Si pemulihan. Tapi alhamdulillah slow but sure. Mulai membaik. Gitu. Iya, karena efek banget. Ngefek banget tubuh kena perubahan cuaca dari dari panas ke hujan dan sebaliknya. Itu kerasa banget dampaknya gitu. Dampaknya terasa habis gitu. Jadi kadang saya berpikir sih ya, benarnya tahun ini tuh bisa aja kita semua yang ada di Jakarta ini tuh untuk nggak pulang ke Palembang gitu loh pada saat lebarannya. Karena kan nggak semua juga mudik ke Palembang itu kan pas hari H-nya. Bentar dulu ya. Iya, karena kan nggak semua dari kita itu mudik ke Palembang tuh pas hari H-nya gitu loh, atau sebelum hari H-nya. Kami sekeluarga sama om saya yang tinggal di Puspita sana, Puspita blok E nomor 3 situ. Itu kan kita berangkatnya barengan ke Palembangnya tanggal 26 Maret 25, sampainya sehari setelahnya tanggal 27 Maret 25
Dan itu pun kita juga nyampainya sore menjelang maghrib, karena kan kita banyak berhenti ya, berhenti di rest area 2 kali, kemudian mampir bentar di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau Masjid Agung Palembang, terus beli iftar, martabak har, itu dah, baru setelahnya bebas. Nah kemudian tanggal 30 baru datang adik sepupu saya sama tante saya, cuma beda selisih jam doang. Kalau adik sepupu saya tanggal 30 atau Ahad pagi tanggal 30 Maret Ahad pagi. Kalau tante saya Ahad malam sampainya, Ahad malam. Jadi alhamdulillah sih, yang penting datang lengkap komplit semuanya, walaupun nggak. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi apa? Jadi kita itu nggak semua, karena om saya yang pilot itu baru bisa ke Palembang itu lusa, hari Rabu tanggal 16 sampai 18. Kan setelah lebaran tuh baru bisa, karena kan tahu sendiri kan pada musim arus mudik kemarin itu jadwal penerbangan emang lagi gila-gilanya gitu. Apalagi Batik Air ya, yang frekuensi penerbangannya lumayan banyak. Gitu. Sudah. Itu mungkin. Dan masing-masing dari kita itu nggak sebentar, nggak lama gitu loh. Kita yang pulang duluan, kami keluarga yang balik duluan. Tanggal 3 udah berangkat duluan kita ke Jakarta, tapi transit dulu di Lampung semalam. Tanggal 3 sampai di Lampung, besoknya baru berangkat lagi, itu hari Jumat tanggal 4. Itu Jumatan perdana tuh. Jumatan perdana tuh saya di kapal. Dan di momen itu juga lah saya jadi khotbah Jumat, khotib Jumat pertama kali. Dan pertama kali juga ngimamin sholat Jumat. Oke, lanjut ya. Tadi mama saya sampai tadi itu mama saya ternyata. Nah, terus ya teman-teman ya, lanjut. Nah, saya sih berharap ya, kemarin itu sebenarnya pulang itu naik kapal gede sih, karena kan kemarin yang terparkir di Bakauheni itu kan ada beberapa kapal-kapal yang boleh kita bilang besar lah ya, seperti kapal Tribuana dan kapal Babon Potling 3. Yang kemarin menabrak insiden, yang kemarin ada insiden menabrak dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Masih jalan ternyata ya. Ternyata memang dia diperbaikinya cuma diperbaiki minor di rem door-nya, bukan docking total gitu. Untuk perbaikan menyeluruh enggak, karena kapal-kapal yang dikerahkan oleh ASDP Verisi itu kan terbatas, cuma 4.
5 deng, 5. 3 bersaudara, Legundi, Batu Mandi, Sebuku, kemudian Jatra 3, dan yang paling besar Potling 3. Karena kapal Potling satunya atau Potling aja itu masih anchor. Tuh anchor tuh kalau bahasa besar perpal. Kemarin kita dapatnya kapal Kirana 2, punyanya Dharma Lautan Utama atau DLU. Kapalnya kecil, nggak besar, dan itu jumatannya juga di musola, bukan di masjid ya. Kalau Potling 3 itu kan masjid ya, udah proper lah disebut masjid. Tapi syarat minimum sholat Jumat, minimum dihadiri 40 jamaah itu terpenuhi. Yang penting itu. Saya kalau kemarin khotbah Jumat nggak bisa saya seperti ceramah biasa. Kenapa? Untuk mengakhiri obrolan ini ya, saya kasih tahu. Khotbah Jumat itu bagian dari rukun sholat Jumat. Gak bisa kita khotbah Jumat itu sambil ketawa-ketawa, sambil waktu guyon-guyon. Gak bisa. Gak bisa teman-teman. Karena khotbah sholat Jumat itu adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Karena kan sholat Jumat itu kan mengganti waktu sholat zuhur di hari Jumat. Dua khotbah Jumat itu adalah untuk mengganti 2 rakaat sholat zuhur. Jadi nggak bisa kita main-main. Nggak bisa kita bikin waktu guyon-guyon, nggak bisa. Nah, setelahnya 2 rakaat sholat Jumat itu adalah pengganti dari 2 rakaat terakhir dari sholat zuhur. Niatnya bukan usolli sunnatan Jum'ah, karena sholat Jumat itu bukan sholat sunnah, itu sholat wajib. Kalau kita niatnya sholat Jum'ah itu adalah usolli sunnatal Jum'ah, rakaataini mustaqbil qiblah, adaan lillahi ta'ala, berarti kita mesti sholat zuhur. Gitu teman-teman. Tapi kalau kita niatnya usolli fardhu Jum'ah, rakaataini mustaqbil qiblah, adaan lillahi ta'ala, itu berarti kita sudah tunai kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat, fardu Jum'ah gitu. Jadi mana yang benar? Usolli fardu Jum'ah. Karena sholat Jumat itu sholat wajib. Sholat wajib pengganti dari sholat zuhur gitu. Jadi itu kenapa kemarin saya nggak bisa waktu guyon-guyon sholat Jumat, khotbah Jumat itu nggak bisa, memang harus serius. Nah, itu merupakan bagian dari rukun sholat Jum'ah. Mengenai bagaimana tata cara khotbah Jumat yang baik dan benarnya, insya Allah mungkin lain waktu akan kita bagiin, akan kita sampein dalam pembahasan-pembahasan yang lain.
Karena mumpung saya ada ilmunya dan pernah ngelakuin, jadi insya Allah mudah-mudahan di lain waktu bisalah kita berbagi-bagi tentang bagaimana menjadi khatib salat Jumat yang oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai bertemu kembali.